Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal Amin. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum pembelajaran ini dimulai. Silahkan untuk Mas Haidir disiapkan dulu. Mari duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dakkirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Terima kasih untuk doanya. Selanjutnya kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya ayyuhal muddatsir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fadhkir. Shadaqallahul Azim. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dari salah satu kalian untuk memimpin, dan dimohon semuanya untuk berdiri. Ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Dari yang pertama, Afrilia Saputri hadir. Hadir. Alin hadir. Oke. Ahmad Kartono Hadir Pak. oke hadir. Semangat ya Kartono. Ya Pak. Insyaallah Pak. Haidir Awal, Hadir, terus Trisno Hadir. ya hadir semua ya. Alhamdulillah. Nihil hadir. Nihil. Terima kasih. Untuk kegiatan hari ini perlu kita pahami bersama tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kondisi masyarakat penduduk Mekah sebelum Islam dengan baik. Ya. Yang kedua, peserta didik
dapat menunjukkan dalil tentang wahyu pertama atau ajaran tauhid dengan benar. Itu sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda bisa menjawab semampunya ya, dengan melihat ke layar yang sudah disediakan. Mengucapkan Bismillah. Ya, coba dulu Kita mulai. bisa jawab, silakan kelas ya. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tanggal. Ayo jawab. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Peristiwa pasukan gajah diceritakan dalam Al-Quran surah. Surat apa? Al-Qur'an. Surat Ayo jawab. Al-Qur'an. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, nanti kita analisis Wanita yang menyusul Nabi Muhammad SAW bernama. siapa? Ayo jawab. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Yang mengasuh Nabi sepeninggal kakeknya bernama. Ayo jawab. 5, 4, 3, 1, selesai. Selanjutnya, Surat yang pertama kali diwahyukan adalah. surat yang pertama kali Ayo turun jawab. 5, 4, 3, Oke, sebelum injak materi ini, saya mau menanyakan nih, materi yang kemarin kalian bahas masih ingat atau tidak ya? Kira-kira bahas tentang apa? Sumber hukum Islam. Masih ingat. Sumber hukum Islam ada berapa itu? Ada 3. Ada tiga. Tiga apa saja? Al-Quran, hadis, hadis, Dan Ijtihad. Oke. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ayo Pak. Ya, silakan hadir. Al-Quran itu adalah firman Allah Ya. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Ya. malaikat Jibril. Oke, siap. Pinter, tepuk tangan buat hadir. Kita akan belajar tentang bab 5 tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Sesuai tujuan pembelajaran yang tadi saya sampaikan, saya mau bertanya selain pertanyaan tadi, ya. Kalau tadi mah gampang-gampang, ya. Saya mau bertanya nih, kira-kira faktor yang menjadi keberhasilan Rasulullah berdakwah di Mekah itu apa? Ya, yang bisa jawab? Faktor yang menjadi keberhasilan Rasulullah. Ya, kalau belum bisa menjawab, marilah kita hari ini akan belajar tentang itu. Setiap kelompok tak bagikan tema yang akan didiskusikan. Namun sebelum diskusi, saya tampilkan tayangan cuplikan video tentang perjuangan Rasulullah di Mekah, cuplikan film. Kemudian saya sediakan juga buku sejarah dan juga kamu manfaatkan buku paket yang sudah saya bagikan, ya. Paham ya? Ya, bertanya untuk kembali kelompok. Nanti setelah hasil diskusinya selesai, kemudian setiap kelompoknya silahkan memaparkan hasil diskusi pada teman-temannya, dan barangkali teman ada yang mau menanyakan tentang paparan kelompok lain, silahkan ditanyakan, ya. Dan kelompok juga siap harus menjawab. Untuk itu siapkan benar-benar analisis Anda yang cermat agar hasil pembelajaran ini dapat baik. Marilah kita awali dengan mengatur meja kelompoknya masing-masing, ya. Silakan kelompoknya.
setiap kelompok, perhatikan ya, setiap kelompok nanti ngisi lembar kerja yang sudah saya sediakan. Ada petunjuknya di sini, dan setelah itu nanti kalian diskusi bersama-sama bareng-bareng ya. Namun sebelum itu saya tampilkan dulu tayangan video cuplikan film dakwah Rasulullah ada di Mekah ya. Nah, gambaran kondisi sebelum dakwah Rasulullah ini, termasuk sahabat Bilal ya. Have you had today's calendar, my lord? Not yet. But this year the gods are gold. So when you put the gods and prophet together, it's a very pretty between. And more gods to grace the Kaaba. Nah ini dakwahnya itu. Caravan from Syria. They must have been running. They'll be thirsty. We'll try one man on the North Wales. How many sheep shall I have that killed them? 70? Kill them 100. Make us keep her name for us. And 10 lambs for the leaders. Water to the Paris Happin's house, where births and crows are nightly put to slaughter. Silakan kamu tulis yang dianggap penting ya, yang dianggap penting dari paparan materi video itu. Who teaches man what he knows not? Read. In the name of thy Lord, who created man from a sensitive drop of blood, who teaches man what he knows not. Read. Nanti kalian sudah mencatat hal-hal yang sekiranya penting. Selanjutnya silakan referensi dari buku atau buku sejarah dan buku paket yang sudah disediakan. Nanti setelah selesai setiap kelompok paparkan hasil diskusinya ya. Oke, untuk diskusinya cukup sekian, waktunya sudah selesai. Silahkan hasil diskusi Anda dipersiapkan untuk disampaikan kepada teman-teman Anda. Dan siapa yang dari 3 kelompok ini yang siap maju? Pertama, nggak ada. Kalau nggak ada, biar adil, ini aja kelompoknya. Mungkin Pak, ya dari perwakilan kelompok, silakan. Mas, ini kelompok ini, silakan maju ini. Yang mau maju, coba. Yang kalah maju duluan. Ya, silakan. Oke Pak. Ya, 1, 2, 3. Ompeng balai gembreng. Ya, Bono kalah. Kalah. Ya, sud. kayak menangin ngomong. Nah, berarti yang pertama di kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Kelompok 3. Kelompok 3, terus kelompok 1, baru kelompok 2. Ya. Silakan yang mau menyampaikan hasil diskusinya siapa? Silakan berdiri ya. Siapa?
Oh, kamu namanya siapa? Kemudian sampaikan yang jelas ya hasil diskusinya. Ya, jangan lupa salam dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang pemberani, disegani dan dihormati. Lalu beliau sangat rendah hati, sabar, tutur katanya halus dan berhikmah. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti sahabat-sahabatnya, tidak pernah bersikap kasar dan tidak bersikap keras. Ada sebuah hadis yang datang dari istri beliau Aisyah bahwa anak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maksudnya bahwa setiap akhlak mulia yang disebutkan dalam Al-Quran ada pada diri Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya sifat mulia tersebut adalah beliau jujur, cerdas, amanah, dan selalu menyampaikan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah. Pokoknya kami dari kelompok 3 mengucapkan I love you full to Prophet Muhammad SAW. Ya, silahkan yang barangkali yang mau bertanya untuk kelompok ya, tunjukkan namanya siapa? Ya, dari kelompok 2 ya. Mau nanya ya. Strategi apa yang dilakukan Rasulullah pada awal berdakwah? Silahkan. Ya. Strateginya adalah berdakwah secara sembunyi di kalangan keluarganya. Yang pertama, ya, kemudian secara terang-terangan setelah mendapat dari Allah. Secara terang-terangan setelah izin dari Allah. Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya tadi yang kalah siapa? Ini ya, kelompok 1. Ya, silakan yang mau memaparkan hasil diskusinya. Oke, sebutkan yang jelas suaranya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang kelahiran Rasulullah. 1. Para ulama atau jumhur ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 2. Rasulullah SAW terlahir dari suku Quraisy, suku yang paling disegani di Mekah. 3. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Zaid bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 4. Sejak bayi beliau diasuh oleh ibunya karena Abdullah bapaknya wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Sejak bayi beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. 5. Pada masa Nabi menginjak usia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. 6. Ketika bersama pamannya Nabi Muhammad diminta membela kambing miliknya dan sering menemani pamannya ketika menuju Syam. Ya, terima kasih. Itu paparannya sudah cukup. Ya, itu paparan dari kelompok 1. Barangkali ada yang kurang jelas dari penjelasan kelompok 1. Temanya tentang awal lahirnya ya. Awal lahir Rasulullah sampai dewasa ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok mana? Ya, namanya siapa? Nul Afniati. Ya, silakan. Mau tanya apa? Ya. Afniati. Ya, silakan. Yang jelas suaranya, yang keras. Ya. Ulangi lagi, salam dulu. Ya. Berdiri ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa prioritas dakwah Rasulullah pada awal dakwah di Mekah? Ya. Apa yang prioritas dakwah Rasulullah pada Awal
awal di Mekah. Ayahnya bisa jawab enggak ini kelompok kelompok 1? Ya. Silakan. Ya, yang mau jawab ya narasumbernya. Ya, silakan. Tauhid tentang keesaan Allah dan keyakinan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tentang tauhid. Berarti tentang tauhid yang diutamakan yaitu apa tadi? Tentang Keesaan Allah kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. dan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jelas enggak? Jelas. Ya, dieling-eling. Berarti prioritas dakwah Rasulullah yang pertama adalah tentang ketauhidan. Ya, ada yang bertanya lagi? Silakan. Enggak ada? Enggak ada. Berarti cukup pinter semua ya. Ya, ada paparan lagi, Mbak? Cukup? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Dan yang terakhir silahkan untuk kelompok 3 yang mau maju. Kelompok 2 ya, tapi majunya terakhir ya. Yang mau maju silakan namanya sebutkan. Namanya Kartono ya. Silakan Kartono. Kalau cewek namanya Kartini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin setelah kami menganalisasi buku tes dan tayang video tadi, Ya. maka dari beberapa yang kami bisa simpulkan. 1. Betapa hebatnya perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Beliau begitu tangguh, kuat dalam menghadapi ancaman, penindasan, bahkan percobaan yang pernah beliau alami. Ya, kurang keras suaranya. Selalu optimis dan tidak putus asa. Ya. Beliau bertakwa, selalu mengutamakan masalah akidah, mengajak kepada penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya wahyu yang berkaitan dengan tauhid adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. 3. Pada awalnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih berjalan 3 tahun. Ya. Namun setelah turun wahyu surat Al-Hadid ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, maka memulai saat itulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. 4. Dan yang terakhir kami kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mampu dan berhasil mengubah kebiasaan jahiliyah yang penuh dengan akhlak buruk seperti minum-minuman keras, khamar, berjudi, berzina, bahkan membunuh diganti dengan ajaran Islam yang penuh dengan akhlak mulia, melarang perbuatan-perbuatan tersebut tadi dengan kebaikan-kebaikan. 5. Kami yakin keberhasilan beliau Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah salah satu di antaranya karena beliau tidak hanya memberi contoh dalam berdakwah atau mengajak, namun menjadi contoh atau suri teladan bagi umatnya. Ya. Jelas ya? Itu gamblang suaranya. Tapi barangkali tidak menutup umumnya ada pertanyaan dari kelompok lain juga silahkan. Ada? Ya, silahkan. Oke, namanya siapa? Ya. Salam dulu. Salam dulu. Waalaikumsalam. Kurang keras ya suaranya ya. Ya. Pertanyaannya, kira-kira ketika diwujudkan dalam perilaku sehari-hari kita, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muslim abad ke-21? Waduh, pertanyaannya luar biasa. Dari kelompok 2 yang diulangi apa? Tadi apa? Kurang jelas ya? Ya. Dalam perilaku sehari-hari kita, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muslim abad ke-21? Cerminan perilakunya maksudnya ketika ini ya, maksudnya ya gitu Mas. Jadi setelah mempelajari perjuangan Rasulullah kan menumbuhkan semangat ya. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan di zaman ini? Ya, di zaman ini. Iya, di zaman ini ya. Ya, di zaman ini sebagai generasi muslim silakan. Ya, duduk ya, yang berdiri ya, kamu duduk. Ya, silakan berdiri. Ya, jelas namanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
di awal Ya. perwakilan dari kelompok 2 ya di sini ingin menjawab pertanyaan. Ya. Berarti di zaman sekarang kita bisa melakukan dakwah dengan cara baik. Dengan cara gimana? Melalui sosial media yang biasa kita pakai, melalui Facebook, YouTube, Twitter dan sebagainya. Walaupun itu hanya satu ayat, balighul anni walau ayat. Dan juga atas semua yang telah kita miliki, segala akrobatik yang segala kita punya, baik HP, handphone dan sebagainya, kita bisa gunakan dengan melalui media dakwah tersebut. Ya, paham maksudnya. Berarti tetap ada kewajiban berdakwah, ya, maksudnya gitu ya. Karena hadisnya tadi disampaikan balihu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baik melalui tadi yang punya Facebook ya Facebook, yang punya YouTube YouTube, ya generasi muslim harus update ya, karena kamu generasi milenial ya, anak-anak zaman now harus kreatif. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup pertanyaan tadi jawabannya. Barangkali ada yang bertanya lagi, silahkan ya, sampaikan ya, namanya siapa, kemudian ya Elsa ya silakan Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang menyebabkan keberhasilan Rasulullah berdakwah di Mekah? Ya, apa saja yang menyebabkan keberhasilan Rasulullah di Mekah? Mau jawab lagi? Ya silakan. Nah, yang ketua kelasnya luar biasa kayak hari jawab tegas ya. Pantas jadi ketua kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijrawal di sini menjawab lagi ya, Pak ya. Ya. Kesuksesan yang beliau dapat pada saat berdakwah di Mekah, salah satunya adalah faktor akhlaknya beliau, cara beliau menyampaikan, cara beliau mengajarkan, cara beliau berbuat dan berperilaku dengan baik. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan juga kesabaran beliau dan ketulenan beliau dalam berdakwah untuk mengajari ilmu tauhid yang telah Allah sampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Ya, sekian jelas untuk kelompok 2. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Jelas gamblang sekali ya. Nanti ya silakan duduk Mas Haidir. Tepuk tangan ya. Cukup sekian paparannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dari uraian paparan yang sudah Anda paparkan, demonstrasikan ya, sebagai kesimpulan, silahkan barangkali ada yang mau menyimpulkan. Ada? Mas Ketua lagi mau menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Ya. Kalau nggak ada, kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu menurut para jumhur ulama ya, sepakat harinya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Perjalanan beliau sangat panjang sampai umur 40 tahun. Beliau sudah matang dan diberi wahyu pertama, yaitu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Di awal dakwah Rasulullah, strategi yang disampaikan tadi kelompok berapa? 3 ya. Strateginya yaitu yang pertama dengan sembunyi-sembunyi, kurang lebih berapa? 2 sampai 3 tahun katanya ya. 2 sampai 3 tahun beliau mendekati keluarga dekatnya untuk diajak masuk Islam ya. Sampai datanglah surat Al-Mudaththir maupun surat lain yang memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan. Baru setelah itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan
ya, nyampai hari per hari, ya, tantangan dakwah Rasulullah itu sangat luar biasa. Kurang lebih selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa berhasilan Rasulullah dakwah di Mekah itu tidak lain, ya, karena beliau Rasulullah itu memiliki akhlak yang begitu mulia. Beliau tidak hanya memberi contoh, ya, memberi contoh misalkan ini orang ini, enggak, tapi beliau menjadi contoh, bukan memberi tapi menjadi contoh. Sehingga ketika apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lisannya itu sesuai dengan hatinya dan perilakunya. Sehingga ketika melihat cacat-cacat serangan dari kaum Quraisy untuk menyerang Rasulullah itu sangat sulit. Sehingga angsur berangsur kurang lebih 13 tahun itu umat Islam semakin bertambah, ya. Nanti nyampai beliau hijrah kita bahas untuk semester selanjutnya periode Madinah, ya. Untuk saat ini kita sampai dulu ke periode Mekah, ya. Itu saja kesimpulannya sebagai penutup, ya. Sebelum kami tutup pembelajaran hari ini, ya, saya sampaikan ada beberapa pertanyaan untuk tes tertulis. Silahkan kalian untuk bisa menjawab, ya. Nanti saya bagikan kertasnya. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, sudah waktunya selesai. Silakan kumpulkan hasilnya. Ini dipakai tidak. Oke. Setelah Anda isi tes tertulis, ya, ada tugas terakhir, ya. Nanti kalian di rumah kerjakan. Saya nanti bagikan lewat grup WhatsApp linknya. Dan terakhir, sebagai tugas terakhir juga dikumpulkan minggu depan. Itu nanti kelompok 1, 2, dan 3 itu bikin paparan, ya, semacam makalah lah, ya, dari sesuai tadi tema yang disampaikan, nama kelompok dan juga pokok bahasan yang tadi disampaikan. Nanti buat laporan dikumpulkan minggu depan. Ya, ada pertanyaan? Ada? Jelas? Oke, setelah mengerjakan soal, kalian berdiri dulu. Ya, berdiri semuanya. Ya. Kamu pernah lihat angka 1 sampai 5? Pernah menulis? Pernah. Menulisnya di mana? Di kertas, Pak. Di kertas? Silahkan tangan Anda ke atas sini, ya. Kemudian Anda bayangkan ini pulpennya jari ini, ya. Kemudian kamu tulis angka itu di apa ini namanya? Udara, ya. Seakan-akan ini angka terbesar Anda, ya. Dari 1 sampai 5 coba. 1, 2, 3, 4. Yang besar, terbesar. Jangan nengok ini, nanti yang nengok maju ke depan. Ya, nanti yang salah maju ke depan. Oke? Oke. Saya ulangi, jangan sampai nengok. Harus lurus ini, ya. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5. Ya, salah ini. Maju sama ini. Maju sini. Oke. Kamu. Iya. Turun aja. Iya. Depan. Ya, sekarang kamu nulisnya pakai kepala, ya. 1 kayak gitu. Oke? Ya. Dimulai sekarang.
depan. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur bagi kita semua, amin. Ya Allah. Dan kita dipertemukan kembali sambil mengumpulkan tugas yang sudah saya sampaikan. Dan sebagai penutup, ya, marilah kita tutup pada kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.